Apakah ada sebuah perusahaan robot trading yang berani menguji coba robot mereka di sandbox ini ya, untuk benar-benar menguji apakah mereka benar-benar real trading, apakah sistem mereka tahan terhadap hacker atau yang lainnya ya. Sebelum videonya dilanjutkan, Mr. Jegger mau disclaimer dulu ya teman-teman. Pembelian aset kripto memiliki peluang dan resiko yang sangat tinggi. Sebelum membeli, pastikan kita melakukan riset dulu. Do your own research first. Mr. Crypto Channel tidak pernah mengajak Anda untuk membeli suatu aset kripto. Video ini hanya bersifat informasi. Pembelian suatu aset kripto sepenuhnya merupakan tanggung jawab Anda. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Mr. Jegger di Mr. Crypto Channel. Siang hari ini Mr. Jegger akan sharing lagi tentang robot trading. Kali ini Mr. Jegger akan bahas kapan robot trading ini diregulasi di Indonesia. Kita cek berita terbaru hari ini. Oke, seperti yang dilansir di harian Berita 1 ya teman-teman. Di sini Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bapepti) tengah menyiapkan sejumlah peraturan terkait aktivitas robot trading seperti ketentuan berupa spesifikasi dan kriteria agar robot trading mempunyai transparansi, algoritma, fitur cut loss, portofolio hingga manual book. Jadi biar jelas ya, tidak ada lagi istilah kucing-kucingan nantinya. Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti, Tirta Karma Sanjaya mengatakan, robot trading merupakan alat bantu dalam perdagangan yang bisa memberikan monitoring pasar, kalkulasi peluang, hingga manajemen resiko. Tirta menambahkan, robot trading biasanya diandalkan dalam perdagangan berjangka komoditi seperti saham, emas, hingga foreign exchange atau forex. Penggunaan robot trading diperkirakan akan terus berkembang menyasar investasi aset cryptocurrency di Indonesia, kata Tirta dalam sebuah webinar bertajuk Heboh Robot Trading dan Binary Option, ditinjau dari berbagai aspek dalam rangka memperingati HUT ke-7 Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEB) Tindo ya, hari Jumat kemarin 25 Februari tahun 2022. Tirta juga menghimbau agar aktivitas trading berjaga komoditi atau efek agar secepatnya mengantongi izin ya. Ini yang penting ya. Bagus buat para investor ya, khususnya masyarakat luas, tentunya juga pelaku pengusaha robot trading di mana ada kepastian hukum nantinya ya. Jadi investor pun aman dalam berinvestasi dan perusahaan robot trading bisa aman dalam menjalankan usahanya ya. Meskipun belum mendapatkan payung hukum, diakui keberadaan robot trading ilegal belum bisa disapu bersih. Akan tapi Tirta optimis seiring dengan terjadinya berbagai persoalan, robot trading ilegal akan bubar dengan sendirinya. Nah, ini Mr. Jegger kurang sependapat ya. Kalau dibiarkan ya, seolah-olah dibiarkan seperti itu, dan permasalahan ini dibiarkan begitu saja, dan di sini dikatakan akan robot trading itu akan bubar dengan sendirinya, Mr. Jegger kurang sependapat dengan ini ya. Seharusnya secepatnya diregulasi ya, biar tidak terjadi penipuan lagi terhadap masyarakat tentang investasi robot trading, di mana berkedok sebagai investasi robot trading tetapi sebenarnya hanyalah investasi penipuan ya, seperti itu. Selanjutnya dikatakan, memang ini nanti semakin kelihatan ketika semakin banyak yang menarik dana dan membernya berkurang, toh semakin kelihatan kolapsnya, demi kata Tirta ya, seperti itu. Nah, di sini lagi yang menjadi korban nantinya adalah masyarakat. Mr. Jegger kurang setuju dengan hal ini ya. Jadi kalau dibiarkan, ya kalau masyarakat bisa menarik dana. Kalau tidak bisa menarik dana, tentunya masyarakat lagi yang jadi korban. Tidak legal secara izinnya atau tidak legal karena kegiatannya,
Kata Rio yang menjadi pembicara di diskusi tersebut. Lebih jauh, Rio menggambarkan sejumlah perbedaan yang mencolok antara robot trading legal dengan robot trading tidak legal. Nah, di sini dikatakan perbedaan lainnya adalah robot trading legal tidak memberikan jaminan dan menanggung segala resiko yang timbul akibat penggunaan dan perdagangan. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini adalah, sudah adakah robot trading yang legal? Karena seperti kita lihat di sini ya teman-teman, di Bapepti sendiri mengatakan bahwa Bapepti tidak pernah menerbitkan izin usaha kepada perusahaan robot trading manapun ya. Jadi di sini mungkin mencari contohnya di mana ya, yang seperti apa robot trading yang legal itu kita juga tidak akan tahu ya. Seperti apa robot trading legal itu, karena memang belum ada perusahaan robot trading yang legal. Kemudian lanjut, di antaranya adalah aspek perlindungan konsumen, aspek pengawasan dan badan pengawasan berjangka komoditi, dan aspek keperdataan dan regulasi yang mendukung dari perdagangan valuta asing dengan menggunakan robot trading, paparnya. Meski begitu, ia tetap mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati dan jeli terhadap penggunaan robot trading. Di samping itu, perlu dipahami masyarakat bahwa robot trading adalah alat bantu dan bukan pengganti manusia. Robot trading disusun berdasarkan kecenderungan pengambil keputusan yang tepat. Walaupun dilakukan oleh robot, namun resiko terjadi kekeliruan sangat mungkin terjadi. Oleh karenanya, tidak ada penyelenggara perdagangan komoditi atau valuta asing yang berani memberikan jaminan mutlak. Nah, itu poinnya ya teman-teman. Jadi walaupun robot trading itu secanggih apapun ya, tetap ada yang namanya resiko ya. Resiko terjadi kekeliruan. Jadi kita tidak boleh percaya 100% dengan yang namanya robot trading nantinya ya. Bahkan setelah diregulasi ya, kita tidak boleh percaya begitu saja. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana sistem pengaturannya ya. Jadi di sebuah seminar fenomena robot trading, aset kripto dan sistem pembayaran di Indonesia, di sini dikatakan urgensi penguatan regulasi robot kripto dan demi kepastian hukumnya ya. Di seminar ini dihadiri oleh Satgas Waspada Investasi, Tonggam L. Tobing, Aldison, Kepala Biro Perundang-undangan, Haji Muhammad Misbakun, anggota DPR RI, kemudian Brigjen Polisi Wisnu Hermawan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Lutfi Zain, Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal, dan moderatornya Ina Rahman, Sekjen APLI ya teman-teman. Kemudian di sini dapatkan kesimpulan dari seminar ini ya teman-teman, apa yang menjadi permasalahan, rekomendasinya seperti apa, diaturnya seperti apa, mekanisme nantinya seperti apa. Nah, di sini ditampilkan masalah-masalahnya ya. Oke, Mr. Jeger akan perjelas gambar ini ya. Oke, di sini disampaikan bahwa permasalahannya adalah masyarakat menggunakan robot trading pada broker luar negeri yang ilegal. Jadi, kalau kita lihat robot trading yang ada sekarang ini semuanya memakai broker luar ya, dan itu ilegal. Kemudian perkembangan robot trading tidak diikuti dengan kecepatan regulasi ya, benar sekali. Kemudian belum ada regulasi yang mengatur kegiatan robot trading. Tingkat edukasi masyarakat mengenai robot trading belum memadai. Adanya penipuan berkedok investasi ilegal. Nah, ini yang terjadi sekarang ya. Mereka mengatakan menggunakan robot trading untuk forex, untuk gold, untuk oil seperti itu. Padahal zong ya, tidak ditradingkan. Depomu profitku, begitu semboyan mereka ya, seperti yang terjadi dalam case kemarin di Viral Blast Global ya. Duit masyarakat tidak ditradingkan tetapi diambil langsung sebagai profit mereka. Wow. Gila sekali ya. Jadi sangat berbahaya sekali kalau nantinya robot trading ini tidak diatur ya. Yang dirugikan adalah masyarakat. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kemudian apa rekomendasi dari Satgas Waspada Investasi ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini akan menata regulasi robot trading. Menyusun peraturan mengenai perdagangan robot trading sebagai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Menyusun peraturan mengenai penggunaan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Dalam hal perubahan peraturan sulit dilakukan, maka bisa dibentuk regulatory sandbox. Nah, dalam hal ini mungkin kenapa sangat
lama sekali ya robot trading ini diregulasi, mungkin karena sangat sulit ya merubah peraturan yang sudah ada ya. Maka kemungkinan rencananya mereka akan menggunakan akan membentuk suatu regulatory sandbox. Jadi apa itu regulatory sandbox? Dijelaskan di sini ya, teman-teman. Yaitu adalah suatu mekanisme pengujian untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnisnya kayak apa dan tata kelolanya seperti apa ya. Seperti itu ya. Kemudian nanti akan ada sarana untuk mempertemukan para pengembang robot trading dan regulator ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk meregulasi robot trading ini mungkin tidak cepat ya, akan membutuhkan waktu yang cukup panjang bahkan tahunan ya. Karena di sana nanti akan ada pertemuan-pertemuan antara perusahaan yang ingin membuat robot trading secara legal dengan regulator ya, dalam hal ini SWI, OJK ataupun Bapepti. Mereka mempresentasikan robot mereka, kemudian akan diuji ya. Kemudian seperti yang kita lanjutkan di sini ya, melakukan identifikasi observasi terhadap risiko penggunaan robot trading baik oleh pialang berizin maupun masyarakat. Ya, nanti dites ya. Nanti akan diobservasi oleh pialang yang sudah berizin dari Bapepti ataupun masyarakat sendiri bisa berpartisipasi ya, seperti itu. Sehingga prosesnya mungkin akan lama ya, teman-teman. Kemudian hal ini dilakukan untuk menutup peluang penyalahgunaan izin aset kripto dan robot trading untuk penipuan investasi. Jadi kalau sudah secara fair dilakukan penilaian, identifikasi, observasi, maka kemungkinan penipuan akan kecil ya. Itu maksud dari regulator ya, Satgas Waspada Investasi. Kemudian lanjut, meningkatkan literasi aset kripto dan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Ya, ini penting ya, memberikan literasi kepada masyarakat ya tentang aset kripto dan robot trading dalam perdagangan berjangka komoditi. Terus dikatakan di sini juga mekanismenya seperti apa. Seperti yang sudah Mr. Jegger tadi bilang ya, durasi pengujiannya paling lama 1 tahun, teman-teman. Wow, jadi benar-benar diuji apakah robot trading ini layak nggak untuk diberikan legalitas ya, seperti itu. Dan uji cobanya dalam 3 tahap ya, yaitu mereka akan mendaftar dulu, dites, diobservasi, kemudian diidentifikasi oleh masyarakat ataupun pialang yang sudah mendapatkan lisensi dari Bapepti. Setelah itu baru ada tahap perbaikan. Misalnya kalau ditemukan kesalahan, mereka harus memperbaiki. Setelah diperbaiki, lagi dites, diidentifikasi oleh pialang yang sudah memiliki lisensi ataupun masyarakat. Nah, kalau sudah lolos ini baru bisa direkomendasikan untuk mendapatkan sebuah legalitas ya. Kurang lebih seperti itu ya alurnya ya, sampai mereka mendapatkan legalitas. Jadi kemudian penyelenggara yang direkomendasikan mendapatkan status terdaftar. Nah, setelah penyelenggara terdaftar, baru dapat membentuk asosiasi ya. Kurang lebih seperti itu alurnya ya. Seperti hasil daripada seminar fenomena robot trading yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi ini ya, teman-teman. Jadi sangat panjang ya waktu yang dibutuhkan. Nah, pertanyaannya mungkin teman-teman baru mengenal kata sandbox ini ya. Apa sih sebenarnya maksud daripada sandbox ya? Kita lihat teman-teman ya di sini. Nah, di sini ada sebuah informasi ya teman-teman mengenai fungsi regulatory sandbox yang diselenggarakan Bank Indonesia bagi ekosistem fintech di Indonesia. Mungkin di sini akan memberikan gambaran yang lebih luas bagi kalian apa yang dimaksud dengan sandbox itu ya. Jadi dikatakan di sini secara harfiah, sandbox berarti kotak pasir yang sering kali digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Kotak tersebut berguna untuk membiasakan anak-anak sebelum bermain dalam pasir sungguhan di pantai. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kotak uji coba sebelum dilempar ke pasar nantinya ya. Kalau di sini anak-anak diajarkan bermain pasir di dalam kotak ya, sebelum mereka bermain sungguhan di pantai. Istilah tersebut diadaptasi dalam dunia teknologi. Serupa dengan pengertian harfiahnya, sandbox dalam dunia teknologi
merupakan ekosistem uji coba sebuah produk sebelum dirilis. Nah, dalam hal ini robot trading dimasukkan ke dalam regulatory sandbox. Mereka akan diuji coba ya sebelum mendapatkan legalitas dan dilempar ke masyarakat. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Dalam proses uji coba tersebut, pihak pengguna dapat mengakses dokumen-dokumen terkait pengoperasian suatu program tanpa mempengaruhi sistem atau platform yang dijalankan. Pengembangan aplikasi-aplikasi teknologi memanfaatkan sandbox untuk mencoba mengidentifikasi celah yang dapat memberikan jalan bagi peretas atau hacker. Dengan begitu, aplikasi yang diluncurkan memiliki tingkat keamanan berlapis yang dapat mencegah serangan cyber atau cyber attack. Nah, termasuk dalam saat uji coba ini juga mungkin akan dites oleh para hacker ya, apakah tahan atau rentan untuk dihack ya, seperti itu. Jadi nantinya masyarakat benar-benar terlindungi ya. Seiring berkembangnya industri keuangan berbasis teknologi fintech di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan regulatory sandbox sebelum sebuah aplikasi teknologi keuangan dapat beroperasi dalam konteks tersebut. Sandbox menjadi sebuah ruang aman untuk melakukan uji coba yang bersifat terbatas bagi para penyelenggara teknologi finansial untuk dapat menguji pelayanan model bisnisnya dan atau produknya sebelum rilis. Nah, benar sekali ya teman-teman. Jadi di sini nanti akan diuji apakah ada sebuah perusahaan robot trading yang berani menguji coba robot mereka di sandbox ini ya, untuk benar-benar menguji apakah mereka benar-benar real trading, apakah sistem mereka tahan terhadap hacker atau yang lainnya ya. Nanti mereka akan diuji di sini secara matang ya teman-teman, baik itu oleh pialang yang sudah berlisensi ataupun masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ruang yang disediakan oleh Bank Indonesia tersebut bertujuan untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk layanan teknologi atau bisnis model penyelenggaraan teknologi finansial sudah memenuhi kriteria dan tidak terganggu oleh pasar. Bank Indonesia merilis regulatory sandbox pada tahun 2017 silam untuk menyokong industri keuangan berbasis teknologi yang ada di Indonesia. Sandbox yang dibentuk oleh Bank Indonesia merupakan sebuah upaya untuk dapat menjaga inovasi teknologi finansial dalam bisnis sistem pembayaran. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya mengakselerasi ekonomi keuangan digital. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jawabannya mungkin kapan robot trading itu akan mendapatkan legalitas ya, tergantung dari robot tradingnya sendiri ya, apakah mereka memiliki kapabilitas dan layak untuk dilegalkan atau tidak ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa berharap cepat ya, secepat mungkin akan mendapatkan legalitas, tidak seperti itu ya, butuh proses yang lumayan panjang ya teman-teman. Oke, jadi sementara itu aja yang bisa Mr. Jeger share pada siang hari ini. Mohon koreksi kalau ada salah-salah, dan kalian juga bisa sharing pendapat Anda di kolom komentar. Bye-bye teman-teman, jangan lupa pantengin terus channel Mr. Jeger, like, komen, dan subscribe. Bye-bye.